اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Hadis nomor 5617. Kedudukan hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, amalul jannati as-sidqu, amalan untuk masuk surga adalah jujur. Amalul jannati, amalan untuk meraih surga, as-sidqu adalah jujur. Jujur ma'a nafsi, jujur kepada diri sendiri. Man arafa rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati seseorang yang mengetahui kemampuan dirinya. Itu jujur kepada diri sendiri. Kalau katakan tidak mampu, bilang tidak mampu. Kalau bilang nggak bisa jawab, bilang nggak bisa jawab. Jangan paksakan menjawab sesuatu yang kita tidak tahu. Yang kedua, jujur kepada Allah dan Rasulnya. Jujur kepada Allah dan Rasulnya dalam artian tanpa dilihat, tanpa dipantau atau dilihat oleh sesiapapun, tetap melakukan perintah Allah dan perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jujur kepada sesama manusia. Walaupun kejujuran itu pahit, tapi tetap membawa keberkahan. Orang-orang munafik datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk selesai. Mereka katakan, ya Rasul, saya mau pergi, ada halangan. Saya ini dan itu, wallahi wa nabi, kalau nggak ada halang pasti saya pergi. Nabi katakan iya, selesai. Tapi ketika 3 orang daripada orang-orang yang betul beriman mengakui sebetul-betulnya, bukan karena faktor kurang uang wahai Nabi, justru kondisi saya waktu itu lebih banyak uang. Bukan kondisi karena kurang kendaraan, justru pada hari itu kuda saya 2. Tapi karena saya berat meninggalkan korma yang mau dipanen. Akhirnya Nabi kan berikan ujian sampai 40 hari diboikot, tidak boleh berbicara. Tidak boleh diajak bicara oleh orang-orang beriman. Tidak boleh mengucapkan salam kepadanya dan tidak boleh menjawab salamnya. Tapi hasilnya, walaupun 40 hari itu pahit, bumi terasa sempit bagi mereka, tapi Al-Quran menyanjungnya. Sampai hari ini dikenang dalam sejarah, ditulis dalam Al-Quran, kejujuran 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun 40 hari mereka sulit kehidupannya, merasa dihinakan, merasa diboikot daripada pergaulan,
Tapi lewat 40 hari mereka jadi contoh sampai hari ini. Orang munafik, dia berikan alasan-alasan. Memang pada saat itu dia tidak mendapatkan kesulitan, tapi sampai hari ini dicaci maki oleh Al-Quranul Karim sifat ketidakjujuran seorang munafik. Maka jujur itu adalah amalan untuk masuk surga. Kenapa sampai demikian? Lihat sambungan hadisnya. Wa idza sadaqal abdu barra. Apabila jujur oleh seorang hamba, niscaya dia akan berbuat baik. Idza sadaqal abdu, apabila jujur oleh seorang hamba, maka dia akan berbuat baik. Wa idza barra amana, apabila dia berbuat baik maka dia akan beriman. Maksudnya akan bertambah imannya, karena setiap kali kebaikan yang kita lakukan itu akan mengokohkan keimanan. Wa idza amana dakhalal jannah, apabila dia sudah beriman, sempurna keimanannya, maka dia akan masuk surga. Wa amalun nari al-kadhibu, amal untuk masuk neraka adalah bohong. Amal untuk masuk neraka adalah bohong. Idza kadzabal abdu fajara, apabila berbohong oleh seorang hamba, maka dia akan berbuat curang, maka dia akan berbuat kezaliman. Jadi kita berbuat baik atau tidak berbuat baik itu panggilan daripada hati nurani. Sesuatu yang terlintas di dalam hati bukan kemampuan dari manusia. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu di dalam hati, karena Allah adalah yang membolak-balikkan hati. Tapi kita bisa membuat sesuatu itu ada di hati dengan suasana. Maka ketika seseorang bohong, maka akan tercabut keinginan berbuat baik dalam dirinya. Dipaksakan berbuat baik sekalipun terasa pahit, sampai dia betul-betul bertahan dan hilang dosa bohongnya, baru kebaikan itu enak lagi. Maka jangan coba-coba berbohong. Bukan orang yang dibohongi itu yang dizalimi, bukan Allah dan Rasul yang dicurangi atau ditipu, tapi dia menipu dirinya sendiri. Nanti akan tercabut kebaikan-kebaikan. Zikir malas, baca Quran malas, ibadah malas, sunnah hilang, tumbul bid'ah, kemudian terseret kepada maksiat kecil, masuk pada maksiat besar, akhirnya tercabut imannya. Kalau bohong, biar dicaci orang lain karena kejujuran, tapi itu akan menaikkan derajat orang itu pada suatu saat. Tapi kalau bohong, fajaro, janji Nabi, dia akan curang. Wa iza fajara kafaro, apabila dia terus menerus buat kecurangan, dia akan kafir sampai imannya tanggal. Maka di akhir hayatnya dia tidak akan mampu mengucapkan kalimat tauhid, dua kalimat syahadat. Wa idza kafara dakhalan nar, apabila dia masuk kekufuran, apabila dia kufur, maka dia pasti masuk neraka. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, amalun qalilun, amal yang sedikit, fi sunnatin, di dalam sunnah, dilakukan secara sunnah, khairun, itu lebih baik, min amalin kathir,
dari amalan yang sangat banyak. Qalil sangat sedikit, ada bahasa sangat di situ karena menurut orang Arab itu adalah amsilah mubalaghah. Apabila ada kalimat sewazan fa'il, itu maknanya sangat. Rahim, sangat penyayang. Rajim, sangat terkutuk. Qarib, sangat dekat. Fakir, sangat miskin. Maka ada miskin dan fakir. Kok ada dua miskin sama fakir? Miskin, miskin saja. Fakir, sangat miskin. Amalun qalil, amalan yang sangat sedikit, fi sunnatin, di dalam sunnah, dikerjakan sesuai perintah Rasulullah. Contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun, itu sangat baik daripada amalan yang cukup banyak, fi bid'atin, di dalam bid'ah. Sebetulnya antara salafi dengan ahlu sunnah dengan wahabi itu sama hadisnya, nggak ada beda. Tapi perbedaannya hanya memahami bid'ah itu saja, memahami perbedaan itu terjadi. Bukan berarti ahli sunnah tidak mengenal hadis wa iyyakum muhdatsatil umur wa inna kullah muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ada di semua kitab hadis. Ahli sunnah juga tahu. Dan hadis ini juga sama. Amalan yang dilakukan secara sunnah sedikit itu lebih baik dari amalan yang banyak tapi tidak contoh sunnah secara bid'ah. Nah, terjadilah permasalahan, apa itu bid'ah? Itu saja permasalahannya. Kata Wahabi, kata Salafi, bid'ah itu yang enggak ada di zaman Nabi. Itu bid'ah. Yang Nabi enggak pernah buat, Nabi enggak pernah contohkan, itu bid'ah. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan begitu. Memang tidak ada di zaman Nabi, tapi masih dipayungi oleh dalil Al-Quran dan hadis, masih dipayungi oleh hukum secara umum, maka dia menjadi sunnah, tidak lagi menjadi bid'ah. Yang kedua, pemahaman Wahabi sama Salafi dia tekstual. Kalau tidak ada tulisannya dalam hadis, ya nggak boleh. Dia mesti ada tulisannya. Misalnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arkanus sholati sittatun. Rukun salat itu adalah 6. Ahaduha an-niyatu wasani al-qiyamu. Arkanul wudu'i sittah, rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua cuci muka, yang ketiga cuci tangan, keempat mengusap kepala, yang kelima mencuci kaki, yang enam tertib. Rawahul Imamul Bukhari wa Muslim. Dia maunya begitu. Kalau itu mau dicari mah nggak ada. Tapi kalau diramu di satu hadis ini dapat satu hukum, di dalam ayat ini dapat 4 rukun, di dalam peribahasa ini dapat 1 rukun, digabungkan oleh para ulama, muncullah hukum rukun wudu 6. Itu cara sudut pandang dalam memahami bid'ah. Jamaah mulakan Allah, apakah sahabat tidak pernah melakukan perkara yang Nabi enggak contohkan? Apakah sahabat tidak pernah melakukan perkara yang Nabi tidak ajarkan? Jawabannya pernah.
Kalau sekiranya dikatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang Nabi tidak pernah ajarkan, maka sahabat banyak melakukan perkara bid'ah. Karena ada di antara sahabat yang menambah-nambah amalan solat. Bukan amalan yang lain ditambah, amalan inti dalam Islam dia tambah-tambah. Di antaranya Imam Masjid Quba. Imam Masjid Quba setiap dia mengimamin solat, dia membaca surah Al-Fatihah rakaat pertama, kemudian dia baca surah di rakaat pertama, kemudian ditambah dengan Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua dia baca Al-Fatihah, dibaca surah, ditambah lagi Qul huwallahu ahad. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, Senin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Setiap hari 5 waktu dia buat begitu. Jamaahnya risih. Kenapa risih? Nabi enggak ajarkan. Maka dikatakan, wah imam, kalau mau baca surah ini enggak usah baca Qul huwallahu ahad. Kalau mau baca Qul huwallahu ahad, ngapain baca surah yang lain? Apa kata Imam Masjid Quba? Kalau kalian setuju saya mengimamin kalian, seperti itu saya ngimamin. Kalau kalian enggak setuju saya jadi imam kalian, cari imam yang lain. Mereka pun tidak mau ganti imam, karena menganggap dia yang paling baik jadi imam. Hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Apa tanggapan Nabi? Padahal Nabi sudah perintahkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tapi sahabat ini kenapa enggak ikut perintah itu? Kenapa ditambah-tambah Qul huwallahu ahad? Berarti menurut pandangan Wahabi ini bid'ah. Dia telah menambah-nambah agama. Tapi jangan lihat pandangan Wahabi, lihat pandangan Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalian tanya kenapa imam kalian tidak mau meninggalkan Qul huwallahu ahad. Apa jawaban imamnya? Saya suka dengan surah itu. Karena surah itu bercerita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, hubbuka iyyaha tudkhilakal jannah. Cinta kamu kepada surah itu membuat kamu masuk surga. Berarti ada perkara bid'ah yang membuat orang masuk surga. Hari ini kita belajar bid'ah saja. Kemudian ada satu rombongan dari sahabat Nabi, ini semuanya hadis sahih. Ada satu rombongan dari sahabat Nabi SAW melewati satu kampung. Ketika lewat satu kampung tersebut, mereka minta jamuan makan karena sudah larut malam. Penduduk kampung itu tidak mau menjamu tamu yang lewat. Kalau orang Arab, mereka tidak tahu menau mau Islam enggak Islam, asal lewat di kampung itu minta jamuan, pasti mereka menjamu. Karena sifat mulia bangsa Arab adalah menjamu tamu, tidak menanyakan ini orang bersorban atau enggak bersorban, muslim atau enggak muslim. Yang jelas karena kedengkian atau karena kebencian mungkin terhadap Islam, mereka tidak mau jamu tamu. Akhirnya pemimpinnya disengat kalajengking malam itu. Mereka sudah jampi, mereka sudah obati, seluruh dukun dah turun tangan, enggak sembuh. Terpikir oleh mereka, mungkin rombongan tadi yang lewat itu bisa menjampi. Diberikanlah kirim putusan ke situ, dia tanyakan, ayyu minkum raqi? Adakah di antara kalian yang bisa menjampi? Kata satu orang sahabat, saya bisa menjampi, tapi saya enggak mau sebelum kamu tetapkan upahnya berapa. Karena tadi kami minta makan, kalian enggak mau kasih makan. Oke, kami sepakati satu rombongan kambing, satu gerombolan kambing. Enggak tahu disebutkan dalam hadis itu berapa jumlahnya. Yang kawan-kawannya juga bingung sama dia. Sejak kapan dia belajar jampi? Jampi mana lagi yang mau dibaca? Terserahlah sama dia. Jadi sahabat itu datang ke rumah pemimpin kaum itu, dia baca surah Al-Fatihah. Ditiupkan, diludahi kaki yang kena sengat, sembuh.
Kemudian dikasih janji tadi satu gerombolan kambing. Kemudian mereka mau makan, nyembelih kambing tersebut. Apa kata mereka? Jangan dulu, ini nggak tahu halal atau haram. Nah, kita tanya dulu kepada Nabi SAW, boleh atau tidak? Sampai di kota Madinah, diceritakanlah cerita tersebut kepada Nabi SAW. Apa pertanyaan Nabi? Min aina arafta annaha ruqyah? Dari mana kamu tahu Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk menjampi? Kira-kira kalau itu pertanyaannya, apakah perlu dipahami Nabi pernah memberitahu sebelumnya? Kalau itu pertanyaan yang keluar pada lidah Nabi, apakah bisa kita pahami bahasanya itu perkara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah? Tentu jawabannya tidak. Kalau sudah diajarkan, Nabi nggak akan tanya di mana kamu tahu itu bisa gunakan untuk jampi. Bukti karena itu belum pernah diajarkan, maka Nabi bertanya, di mana kamu tahu itu adalah jampi? Baik, Nabi saya nggak tahu juga. Yang penting saya baca sembuh. Kata Rasul SAW, sesuatu yang kamu ambil itu halal, tolong kasih kami sebahagian jatahnya. Berarti sahabat telah menambah-nambah agama, telah menjadikan surah Al-Fatihah sebagai jampi. Tidak ada contoh daripada Nabi SAW. Tapi Nabi nggak ponis langsung masuk neraka, nggak ponis. Kenapa nggak diponis? Karena apa yang dikerjakan oleh sahabat itu ternaungi dengan firman Allah yang berbunyi, Al-Quran itu bagi kalian adalah sebagai obat. Saya sebagai obat dibaca obat hati, diminum airnya obat dalam, atau dibacakan kepada air lalu disiramkan ke tanaman jadi pupuk, disiramkan kepada tempat yang angker-angkernya hilang, disiramkan kepada orang sakit, sakitnya sembuh. Hal itu sudah terlindungi di dalam firman Allah. Quran itu diturunkan sebagai obat. Tapi kalau hadis langsung mengatakan, wahai sahabatku, bacakanlah Al-Fatihah kepada orang yang sangat kelajengking, maka ada hadisnya. Tapi kalau pemahaman Al-Quran itu obat, ya pahami sendiri. Pahami sendiri, lakukan sendiri. Yang penting jangan melanggar hukum secara umum. Bacanya berwudu, bacanya dengan adab, dan sebagainya. Kita sambung setelah azan. Muazzin. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga salah seorang ulama, bukan salah seorang, sekian ulama telah menyusun dalam sebuah kitab beberapa hadis sahih yang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan sahabat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi di zaman Nabi, tapi Nabi mengakui itu sebuah kebenaran. Ketika i'tidal, Nabi mengimamin salat, Sami Allahu liman hamidah, yang diajarkan oleh Nabi SAW di antaranya hamdan katsiran, Rabbana lakal hamdu mi'as samawati wal ardi, mi'as samawati wa mi'al ardi, mi'al ma syi'ta min sa'imba. Allahumma ba'id baina khataya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Tapi sahabat itu baca yang lain, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu bacaan setelah i'tidal diciptakan oleh seorang sahabat. Bahasanya diciptakan karena Nabi nggak pernah ajarkan. Selesai salat Nabi SAW bersabda, manil mutakallim anifan, siapa yang baru saja ngomong. Kenapa digunakan bahasa yang ngomong? Karena bahasa Arab, bahasa salat, bahasa seharian Arab, jadi sama saja ngomong. Siapa barusan yang membaca kalimat tersebut? Saya, wahai Rasul. Nabi SAW bersabda, saya melihat belasan malaikat berbondong-bondong, bukan berbondong-bondong,
berpacu-pacu mana di antara mereka yang duluan mencatat amal itu. Padahal sholat ibadah terpenting. Oh, kata mereka itu kan kejadian di zaman Nabi. Nabi kan bisa katakan ini boleh, itu nggak boleh. Oke, kalau begitu. Sekarang di zaman Nabi sudah meninggal. Kadang-kadang setelah kita kasih dalil, mereka cari alasan lagi. Itu kan di zaman Nabi. Zaman Nabi, Nabi bisa betulkan. Ini boleh, itu nggak boleh. Nabi masih hidup, jadi nggak bisa jadi perhitungan. Apakah mereka tidak menyadari keberanian sahabat membuat satu amal? Itu yang perlu dipahami. Keberanian seorang sahabat membuat satu amal yang Nabi tidak contohkan. Kalaulah betul seperti yang kalian pahami, tentu sahabat lebih taat dari kalian. Kalian maksudnya salafi bukan antum. Nah, tentu sahabat lebih patuh kepada Nabi daripada antum. Nah, kalau sekiranya sahabat mengabaikan hal tersebut, ternyata dia rekayasa sebuah amal, diciptakan semua amal, ditambah bacaan sholat, ditambah surah dalam sholat, dibuat ini, dibuat itu, 40, 50 sampai 70 hadis bercerita tentang perbuatan sahabat tersebut yang semuanya itu dibenarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sebenar yang seperti yang kalian dakwahkan, tidak boleh ditambah-tambah, tentu sahabat lebih mengerti. Kalau lebih mengerti, sahabat lebih taat, sahabat lebih patuh. Loh, kenapa ada di antara sahabat yang menciptakan, yang menambah-nambah amal? Oke lah, kita terima, itu kan di zaman Nabi. Ada juga hadis ketika Nabi sudah meninggal. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terjadi perang Yamamah, memusnahkan nabi palsu Musailamatul Kadzab. Di peperangan tersebut menewaskan 70 hafiz Al-Quran. Datanglah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Khalifatul Rasul, nanti perang banyak lagi, akan bertambah, tidak terhitung lagi berapa perang yang akan kita lewati, dan akan menelan sekian banyak dari penghafal-penghafal Al-Quran. Kalau semua penghafal Al-Quran ini syahid fisabilillah, maka Al-Quran tidak ada lagi di dada mereka. Nanti Al-Quran ini akan hilang. Di mana orang-orang akan belajar Al-Quran kalau hafiz sudah meninggal semuanya? Bagaimana kira-kira kalau kita bukukan Al-Quran itu di satu tempat, kita salin ke kertas tersusun rapi? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ini suatu perkara yang Nabi nggak pernah buat. Itu komentar pertamanya. Berarti seorang sahabat hati-hati membuat perkara yang Nabi nggak contohkan. Ini suatu perkara yang Nabi nggak contohkan, bagaimana saya mau melakukan? Itu jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berarti sahabat ingat hadis itu, nggak lupa. Tapi dibujuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab, diberitahukan alasan-alasannya. Kita kan bukan menambah-nambah agama, tujuan kita adalah baik, supaya Al-Quran tidak hilang. Kalau Al-Quran hilang, bagaimana kira-kiranya nanti? Apa yang akan terjadi dengan Al-Quran? Akhirnya dibukakanlah oleh Allah dada saya, kata Sayyidina Abu Bakar, pendapat Umar itu benar. Berarti dah sepakat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Lalu mereka katakan, siapa kira-kira yang akan kita tugaskan? Oh, kita ambillah satu orang pemuda yang cerdas, yang dia memang dari zaman Nabi hidup ditugaskan menuliskan wahyu, yaitu Sayyidina Zaid bin Thabit. Panggil Sayyidina Zaid bin Thabit. Bicaralah dua orang sahabat itu kepada Sayyidina Zaid bin Thabit, rencananya untuk membukukan Al-Quran. Apa jawaban Sayyidina Zaid bin Thabit? Apakah kalian menyuruh aku melakukan perkara yang Nabi nggak buat? Berarti masih tersimpan di benak Sayyidina Zaid bin Thabit, perkara bid'ah nggak boleh, nggak boleh dibuat. Itu Nabi nggak contohkan. Quran dibukukan di zaman Nabi itu nggak ada.
Apakah kalian menyuruh saya membuat perkara yang Nabi yang tidak perintahkan? Lalu mereka berdialog, menyampaikan alasan-alasannya, tujuan-tujuannya. Akhirnya dibukakanlah dada Sayyidina Zaid bin Thabit untuk menerima pembukuan Al-Quran. Kata Sayyidina Zaid bin Thabit, kalaulah aku diperintahkan untuk memindahkan gunung, itu lebih mudah daripada membukukan Al-Quran. Akhirnya Al-Quran dibukukan sampai sekarang. Adakah sahabat mengatakan itu bid'ah? Itu sesat? Enggak ada. Kalau sekiranya kita meyakini semua yang tidak ada dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah, maka jangan pakai mushaf Al-Quran. Itu perkara bid'ah itu. Itu yang menciptakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Zaid bin Thabit. Enggak ada di zaman Nabi. Kalau yang membeli Al-Quran berarti masuk neraka. Menghafal pakai Al-Quran masuk neraka. Yang melindungi orang baca Al-Quran masuk neraka. Karena melindungi perkara bid'ah yang Nabi enggak pernah contohkan. Itu efek kalau pemahamannya pakai metode Wahabi atau Salafi. Tapi kalau kita pahami dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak. Adakah dalilnya di situ? Masih terlindungi enggak dengan dalil Al-Quran dan hadis? Satu kasus, ketika orang meninggal dunia, baru saja tadi pagi jenazah dikebumikan, malamnya sudah makan di rumah orang meninggal. Orang sini bilang basuh lantai, nggak tahu lantai apa yang dibasuh. Diundang makan. Itu pernah Nabi buat? Nggak pernah Nabi buat seperti itu. Nggak ada dalilnya. Lalu mereka katakan itu bid'ah. Orang meninggal menyediakan, keluarga yang meninggal menyediakan makanan, itu perkara bid'ah, perkara sesat mereka ya. Nah, dalilnya apa? Nabi SAW bersabda, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan oleh kalian untuk keluarga Ja'far makanan. Ketika Sayyidina Ja'far bin Abi Muttalib meninggal dalam perang Mu'tah, lalu keluarganya waktu itu sedih. Kemudian Nabi bersabda, buatkan oleh kalian untuk keluarga Ja'far makanan, karena keluarganya sedang sedih, jadi enggak sempat masak. Lalu mereka katakan, Nabi perintahkan tetangga membuatkan makanan kepada keluarga yang meninggal, bukan keluarga yang meninggal menyediakan makanan bagi yang datang. Itu kan melanggar perintah Nabi. Itu pemahaman mereka. Menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Ada satu kaidah usul fikih mengatakan, perintah kepada seseorang itu bukan berarti larangan bagi yang lain. Perintah kepada seseorang bukan berarti larangan pada yang lain. Misalnya diperintahkan beril untuk berdiri, bukan beril, jihad. Diperintahkan jihad untuk berdiri. Perintah kepada jihad untuk berdiri, apakah larangan kepada siapa? Khairul Ghani untuk duduk? Diperintahkan jihad untuk berdiri, apakah larangan kepada Ghani untuk duduk? Tidak. Tidak sama sekali. Kalau diperintahkan kepada tetangga untuk membuatkan makanan, apakah larangan kepada keluarga yang meninggal untuk buat makanan? Enggak ada yang memahami seperti itu. Orang memiliki logika yang sehat tidak akan memahami pemahaman seperti itu. Karena menurut kaidah usul begitu, perintah kepada satu individu bukan berarti mengandung larangan kepada yang lain. Kalau diperintahkan yang lain untuk berdiri, bukan berarti yang lain dilarang untuk duduk. Kalau diperintahkan keluarga tetangga untuk buat makanan, itu hadis tidak mengandung larangan kepada keluarga yang meninggal untuk buat makanan. Itu satu, secara pemahamannya. Kemudian Al-Quran mengatakan, wasari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada surga, kepada pengampunan daripada Tuhan kalian,
dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad darra, orang yang mampu menginfakkan hartanya waktu sulit dan susah. Fis sarra wad darra, waktu senang dan susah. Maka keluarga yang tadi meninggal dunia dalam kesedihan masih bisa menginfakkan hartanya, berarti itu ciri orang bertakwa dalam Al-Quran, bukan pelaku bid'ah. Al-Quran mengatakan itu orang bertakwa. Yunfikuna fis sarra wad darra, menginfakkan hartanya ketika senang dan susah, memberi makan ketika syukuran dan musibah, memberi makan ketika dapat nikmat dan ketika dapat cobaan. Itu kata Al-Quran. Tapi kata mereka itu enggak ada diajarkan oleh Nabi. Begitu kira-kira bentuknya. Jadi sesuatu yang dilakukan walaupun tidak ada di zaman Nabi, tapi kita lihat menurut kacamata Al-Quran dan hadis. Ternyata menurut kacamata Al-Quran itu perkara wajar. Kenapa? Karena dia orang bertakwa, masih bisa menjamu tamu ketika ditimpa musibah. Yunfikuna fis sarra'i wad darra. Tapi apabila yang tua rumah mengatakan, oh malu kalau enggak kita buat, itu namanya riya. Riya memang dosa, bukan hanya memberi makan saja, yang lain riya juga dosa. Jadi dia lakukan karena malu dengan keluarga, dia lakukan karena malu dengan tetangga, dia lakukan karena malu dengan orang kampung. Biasanya orang kampung buat acara itu lalu kita nggak buat, dia buat karena orang kampung. Itu memang haram. Haramnya bukan karena perbuatannya, haram karena niatnya yang salah. Jadi manigo hari ada jamuan makan, itu tidak mutlak haram, tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya karena orang lain, ya haram. Sedekah karena orang lain, haram. Salat karena orang lain, haram. Haji umroh karena orang lain, karena pengen pemilu, haram. Sama semuanya, bukan hanya memberi makan doang. Jadi kalau dia memberi makan karena faktor ingin bersedekah supaya pahalanya sampai kepada orang yang meninggal, bukan karena faktor adat istiadat, bukan karena malu dan sebagainya, itu enggak ada masalah. Masuk dalam firman Allah yang berbunyi, alladzina yunfikuna fis sarra wad darra wal kaziminal ghaiz. Kenapa ditambah wal kaziminal ghaiz? Karena nanti akan dicaci maki kamu pelaku bid'ah. Jadi kaziminal ghaiz, tahan emosi. Kalau ketika dibilang sesat. Khair. Itu sekilas tentang bid'ah. Sunnah yaitu perkara yang diajarkan oleh mazhab. Kalau mau mengenal sunnah secara lengkap, buat amalan secara mazhab. Karena ulama mazhab lebih tahu dengan sunnah. Awali daripada wudhu secara sunnah, awali solat secara sunnah. Jangan sampai kita menjaga perkara sunnah di perkara yang kecil, lalu kita abaikan perkara sunnah dalam hal yang besar. Nah, kalau mau makan nggak ada garam, nggak mau makan. Sunnahnya makan garam dulu sampai ditunggu ada garam. Itu memang betul. Kalau ada hadisnya, nggak tahu hadisnya ada atau tidak. Yang jelas mementingkan sunnah dalam makan memang penting, tapi sangat penting lagi sunnah dalam ibadah terpenting, yaitu sholat. Sangat penting lagi. Sunnah dalam berpakaian memang penting, tapi sangat penting lagi sunnah dalam mengerjakan ibadah sholat. Kadang salah pakainya sunnah, makannya sunnah, minumnya sunnah, tapi dalam ibadah sholatnya dia melakukan perkara yang Allah benci. Contoh, menggulung pakaian, melipat kaki celana, melipat lengan baju, menutup mulut, menguap, bahkan dia melakukan perkara yang membatalkan sholat tidak sadar. Di antaranya mendehem atau bersendawa secara sengaja. Dan sholat
dalam sholat. Bagaimana dalam sholat dia sampai keluar bunyi seperti itu? Kalau kita ngomong dengan kawan saja merasa benci kalau dia bicara. Kalau kita ajak ngomong dia keluarkan angin begitu, tercium lagi bau busuk. Bagaimana kira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi perlu kita ada skala prioritas. Sudah punya semangat untuk mengamalkan sunnah dalam makan dan minum, alhamdulillah. Sudah punya semangat mengamalkan sunnah dalam hal tidur, alhamdulillah. Tapi jangan lupa yang terpenting adalah perkara sunnah dalam ibadah yang terutama, yaitu ibadah sholat. Bukan hanya sekedar mengamalkan sunnah, meninggalkan sunnah, tapi kadangkala menantang sunnah dalam ibadah sholat. Melakukan perkara hal-hal yang membatalkan, maka awali pertama sekali gerakan sholat sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu surah sempurna. Jangan rukuk dulu sebelum imam rukuk. Jangan iktidal dulu sebelum imam bangkit betul-betul iktidal. Ini virus baru masuk di celah-celah kita. Ada 1-2 orang yang mencontohkan, imam belum lagi lurus, sami Allahu liman hamidah. Ada 1 orang yang buat berdiri, itu akan menular. Jadi 3, besok jadi 5. Ini perlu kita cek ulang. Tapi kalau sami Allahu liman hamidah untuk sujud ke bawah, insya Allah nggak ada yang mendului imam. Sudah imam sujud, betul-betul sujud, baru ada yang turun. Kenapa? Ketahuan dia duluan ke bawah. Orang belum, saya ada duluan. Nyadar dia. Tapi waktu bangkit ruku itu sering kita lihat ada mungkin 20% daripada pelajar yang bangkit ketika imam baru mulai sami'ah. Dengarkan dulu sampai hamidah, baru bergerak untuk iktidal supaya sempurna. Kemudian Nabi SAW bersabda, apabila kalian sudah selesai sholat, salam kiri dan kanan, lalu duduk di tempat sholat masing-masing, tidak berbicara kepada siapa-siapa, tidak mengganggu orang lain, selagi dia duduk di tempat sholatnya, maka dia mendapatkan doa dari malaikat, Allahumma ghfir lahu, Allahumma rahamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Kalau kita nggak ada kepentingan untuk melakukan sholat sunat, usahakan duduk di tempat di mana kita sholat supaya tidak hilang doa malaikat. Nah, doa masyayikh aja kalau tak dapat kita bangga. Bagaimana dengan doa beberapa orang malaikat bagi orang yang duduk di tempat di mana dia salam sampai mau melakukan sholat sunat. Tapi tradisinya mundur, meninggalkan tempat sholat. Untuk apa? Mungkin cari tempat yang lebih nyaman, AC-nya lebih terasa, tapi doa malaikatnya hilang. Ini sunnah terpenting, doa malaikat. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih dari Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu an, amila hadza qalilan wa ujira katsiran. Telah beramal oleh orang ini, telah beramal oleh orang ini qalilan, sedikit sekali, wa ujira katsiran, dan dia diberi pahala banyak sekali. Siapa orang ini? Siapa orang ini? Itu bukti ketidakmampuan kita memahami hadis. Nah, kita mesti baca komentar para ulama, siapa orang ini. Maka memahami hadis harus ikut tafsir ulama hadis. Nggak boleh kita tafsirkan sendiri. Orang ini itu kawan saya yang di samping ini. Orang ini itu imam. Orang ini muazzin. Itu mana penafsir hadis yang ngawur. Itulah penyebabnya hari ini hukum simpang siur.
karena dibaca hadis ditafsirkan sendiri, nggak mau bermazhab, nggak mau ikut ulama dulu. Lihat apa komentar pada Imam Abdul Rauf Al-Manawi. Hadis itu diriwayatkan oleh Nabi ketika beliau didatangi oleh seorang laki-laki yang memakai helm besi di medan tempur. Dia pakai senjata, dia pakai helm besi, sehingga tidak dikenal siapa orang itu. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, saya perang dulu atau masuk Islam, atau Islam dulu atau perang?" Berarti dia belum Islam. "Ya Rasulullah, saya masuk Islam dulu, lalu saya ikut perang, atau saya perang dulu nanti saya masuk Islam?" Apa kata Nabi? "Islam dulu, silakan perang." Masuk Islamlah sahabat tersebut. Nabi belum pernah melihat siapa dia. Dia ucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Langsung dia maju ke medan perang dan mati syahid. Mati syahid. Lalu Nabi bersabda, amalannya sedikit. Dari 5 rukun Islam itu baru 1 dia buat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu dia mati, tapi pahalanya banyak. Inilah yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu. Apa kata beliau ketika sakaratil maut? "Wahai anak-anakku, kalau ayah nanti sudah meninggal, kalian antarkan ke kuburan, lalu kalian jatuhkan tanah, kalian datarkan. Selepas itu tungguinlah saya beberapa waktu. Jangan langsung kalian tinggalkan. Selama orang menyembelih onta dan membagi-bagi dagingnya, ya kira-kira 3 jam lah. Atau pakar-pakarnya nyembelih onta, dicincang, dibagi-bagi 2 jam. Jadi tungguin saya di kubur itu 2 jam." Itu wasiat Sayyidina Amr bin As. Apa kata beliau? "Kalau saya meninggal dulu awal-awal Islam, saya nggak khawatir. Masuk Islam lalu meninggal, nggak ada khawatir. Karena al-Islamu yajubu ma qablah. Islam itu menghapuskan dosa semuanya. Tapi setelah saya hidup di zaman Sayyidina Abu Bakar, hidup di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, hidup di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, bahkan hidup di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 4 khalifah berganti, beliau berkecimpung menjadi pemimpin gubernur Mesir." Itu yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Amr bin As. Jadi kalau seperti orang ini, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung mati, itu aman. Nggak ada perkara yang perlu dikhawatirkan. Kalau ada anak-anak sebelum usia balik meninggal, aman. Kalau ada seseorang setelah bertobat meninggal dunia, aman. Yang masalah adalah ketika dia sudah balik, kemudian panjang masa yang dilewati, nah masanya itu yang susah untuk diselesaikan. Misalnya selesai khatam Al-Quran 30 juz, kemudian kubro, pas doa khatam Al-Quran mati, aman. Yang nggak aman orang tuanya. Kalau anak itu udah aman. Nah, tapi kalau udah selesai kubro, kemudian udah setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kemudian mati, nah itu yang belum tentu aman. Belum tentu aman. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Ummu bis salami." Umumkan oleh kalian, maknanya ucapkan secara umum oleh kalian dengan ucapan salam. Walaupun salam kita kepada 1 orang, tapi ucapannya umum. Alaikum, assalamu alaikum. Enggak mesti kawan kita 1 orang kita ucapin salam assalamu alaika. Boleh, enggak ada masalah. Tapi lebih baiknya kalaupun dia 1 orang, salamnya tetap lafaz umum, assalamu alaikum. Karena kita memberi salam kepada kawan kita yang 1 orang tersebut dan kepada malaikat. Minimal ada 2 malaikat bersama dia
kanan dan kiri. Assalamualaikum. Wa ummu bitasmit, umumkan juga, artinya ucapkan kata-kata umum, lafaz umum dengan mentasmit. Apa itu tasmit? Mengucapkan yarhamukallah. Ketika seseorang bersin, dia katakan alhamdulillah, maka kita ucapkan yarhamukumullah. Ganti yarhamukallah, ganti yarhamukumullah. Lafaz umum, kum, jangan lagi pakai ka. Hadisnya dhaif. Nah, kalau hadis dhaif itu boleh antum amalkan, boleh tidak. Kalau biasa yarhamukallah ya silahkan saja. Tapi kalau hadisnya sahih, mesti kita ganti dari yarhamukallah menjadi yarhamukumullah. Tapi kalau serentak bersinnya 3 orang, itu mesti yarhamukumullah. Ammi wasinu abi Abbas, paman saya, belahan diri ayah saya adalah Abbas. Ammi, paman aku, kata Nabi. Wasinu abi, belahan diri bapak saya adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Anil gulami aqiqatani, untuk anak laki-laki aqiqatani, 2 kambing akikahnya. Wa anil jariyati aqiqatun, untuk anak wanita 1 ekor kambing akikahnya. Anil gulami syatani, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing mukafiatani, yang serasi kedua-duanya, yang sama besar kedua-duanya. Wa anil jariyati, untuk anak wanita syatun, 1 ekor kambing. Anil gulami syatani, hadis berikutnya, ini hadisnya sama, kita baca cepat. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing. Wa anil jariyati syatun, untuk anak wanita 1 ekor kambing. La yadurukum, tidak mengapa akan kalian, tidak masalah terhadap kalian, zuqranan kunna, apakah jantan kambing-kambing tersebut, au inatha, atau betina. Begitu juga korban. Korban nggak ada masalah hewan jantan, juga nggak ada masalah hewan betina. Ketika sahabat dimotivasi oleh Nabi SAW untuk berkorban, maka sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, saya hanya punya kambing betina. Kata Nabi SAW, lah, bukan tidak boleh, manalah di situ, nggak apa-apa. Yang penting setelah hewan korbanmu disembelih, potonglah kukumu, cukur bulu-buluanmu, potong rambutmu. Itulah kesempurnaan dari hewan korbanmu. Maka dari kemarin tanggal 1 Zulhijjah, ada yang bilang hari Senin, ada Zulhijjahnya hari Ahad. Maka kapan saja keyakinannya masing-masing. Bagi yang sudah niat berkorban, tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut, tidak boleh mencabut bulu, hukumnya makruh. Jadi selama 10 hari biarkan saja kumisnya panjang, biar saja kukunya panjang, bulu ketiak panjang. Nanti selesai hewan disembelih, kumisnya dicukur atau digunting, kukunya dipotong, bulu-buluan yang lain diperlakukan sesuai dengan sunnah yang Nabi ajarkan. Itulah kesempurnaan hewan korban kalian, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada di hadis yang lain Nabi sabdakan, kambing jantan yang bertanduk itu korban yang baik.
itu sebagian ulama mengatakan sunnahnya memang kalau dapat yang jantan, karena pertama lebih mahal, yang kedua menjaga perkembangan hewan kurban, keturunan kambing. Kalau semuanya betina dikorbanin, nanti tahun depan di mana lagi kambing itu akan berkembang biak. Tapi kalau jantannya yang diambil, tentu betinanya tinggal. Paling enggak dari satu betina akan melahirkan 3 atau 4 kambing untuk tahun berikutnya, bukan untuk tahun depan, untuk tahun berikutnya. Khair, insyaallah. Cukup sampai situ. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya mengenai yang pertama tentang sholat. Jadi kemarin ada kejadian unik di Mall Asmat. Jadi ada imam kebetulan masuk di rakaat kedua. Setelah imam selesai, rupanya ada gerakan sholat yang lupa. Jadi bisa harusnya sujud 2 kali di rakaat terakhir, tapi dia sekali. Jadi seharusnya masih belum tayang akhir, dia sudah salam. Jadi dikatakan sama makmum, sudah harus, cuma tidak benar misalnya kan. Jadi dia putuskan untuk mengulang. Nah, cuma saya yang waktu itu masbuk, saya otomatis saya tidak ikut imam lagi, tapi saya tambah 1 rakaat karena kekurangan masuk tadi. Apakah seperti itu aturannya? Yang kedua mengenai hukum menentukan 1 Zulhijjah atau Idul Adha, kan ada 2 versi. Jadi kalau kata ulama yang Muhammadiyah, mereka mengatakan dulu ada ilahnya, ada alasannya mengapa Nabi disuruh Allah untuk melihat hilal, bukan bisa, karena pada waktu zaman Nabi ya umat pada zaman Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya, jadi apakah kita tetap melihat yang bisa sesuai dengan teks baru yaitu hilal, atau bisa bisa mungkin Jazakumullah khair. Allah. Ketika terjadi kelupaan dalam sholat, kita ambil satu riwayat yang diriwayatkan pelakunya adalah Sayyidina Dzul-Yadain. Di zaman Nabi, Rasul melakukan sholat zuhur atau asar 2 rakaat. Lalu Nabi salam. Selesai salam, Nabi berdiri ke jendela terdekat dan bertekan di atas konsen jendela. Sahabat yang lain tidak ngomong kepada Nabi SAW, diam, nggak berani. Tapi ada satu sahabat namanya Sayyidina Dzul-Yadain. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, qusratis sholat am nasita? Wahai Nabi, apakah engkau lupa atau sholatnya dikosar? Kalau sholatnya dikosar 2, atau engkau lupa, maka Nabi SAW katakan, kullu dzalika lam yakun. Lupa tidak, kosar tidak. Karena keyakinan Nabi memang sholat sudah 4. Maka Nabi Sayyidina Dzul-Yadain katakan, ahadu dzalika qad kan. Satu daripada 2 hal itu pasti. Kalau enggak lupa, pasti Nabi kosor. Karena sholat tadi baru 2. Maka Nabi bertanya kepada sahabat, sadaqal Dzul-Yadain? Apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzul-Yadain? Sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah.
Apakah Nabi mengulang salatnya setelah ngobrol sekian lama? Ternyata tidak. Nabi menambah 2 rakaat, kemudian Nabi sujud sahwi 2 kali, lalu salam. Nah, kejadian itu terjadi ketika imamnya lupa. Yang kedua, makmum tidak tahu. Semua makmum nggak tahu. Karena anggapan daripada sahabat adalah mungkin saja syariat berubah, zuhur dah jadi 2 sekarang. Maka seluruh jamaah nggak tahu dengan kejadian. Maka dalam kejadian tadi, bagi siapa saja yang ikut salam bersama imam tersebut, yang tidak tahu dengan hukum atau tidak tahu sujudnya hanya sekali, pokoknya ikut salam saja, maka caranya adalah walaupun mereka ngobrol selepas itu tapi tidak lama untuk memastikan kejadian, hanya tinggal nambah sujud saja. Nah, tinggal tambah sujud sekali, karena yang tinggal kan cuma sujud 1. Dia tambah sujud sekali, kemudian dia baca tahiyat lagi, kemudian dia sujud sahwi, kemudian salam. Itu bagi yang imam tersebut karena lupa atau makmum yang tidak tahu hukumnya. Tapi karena tidak tahu hukumnya, bagaimana cara penyelesaiannya, lalu diambil inisiatif mengulang, itu udah bagus. Daripada bertanya kemana-mana, nggak tahu juga hukumnya, sudahlah, kita ulang saja. Itu resiko daripada imam yang tampil tanpa mengetahui hukum hakam seorang imam. Kalau kita nggak mau menumpang di pesawat kalau pilotnya nggak ahli. Kenapa? Keselamatan itu penting. Kita juga tidak mau menumpang kalau sekira supirnya lihat nggak ada keahlian. Waktu pertama nyalain mobil aja, mobil melompat. Ini kemudian hampir masuk jurang, hampir ketabrak orang. Bapak saya rasa tiket semahal apapun turun di jalan. Nggak aman. Kenapa? Keselamatan jiwa. Tapi ketika numpang dalam sholat berjamaah, nggak mau tahulah. Imamnya pakai jin, isbal, nggak lengkap sunnahnya, nggak sesuai bacaannya, nggak terlalu penting. Kenapa? Karena itu cuma sholat. Jadi kalau keselamatan diri dan harta itu penting, keamanan. Tapi kalau keselamatan ibadah, kita serahkan supirnya siapa saja. Dan kalau orang tidak punya kemampuan, keahlian bawa mobil, dia nggak akan berani. Karena itu akan menyengsarakan atau membuat celaka jiwa-jiwa orang lain. Tapi hari ini kalau membuat celaka ibadah orang lain nggak terlalu peduli. Ini problem sekarang. Bukan siapa yang bisa disalahkan, nggak ada satupun yang bisa disalahkan. Karena memang sudah di akhir zaman, itulah kejadian yang terjadi. Cuman kita berharap kepada orang yang dikatakan sebagai imam, mestilah mempelajari fikih imam selengkap-lengkapnya, sehingga kalau ada kejadian bisa mengatasi sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara sunnahnya adalah imam itu cukup tambah 1 sujud tahiyat, sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Lalu bagi masbuk bagaimana? Apabila kita masbuk 1 rakaat dan kita ikut tahiyat bersama imam tersebut, kita masbuk 1 rakaat dan kita tahiyat bersama imam, tidak sujud kita juga 1 kali juga, 1 kali juga sama dengan imam. Berarti kita kurangnya 1 sujud tambah 1 rakaat. Pada rakaat keempat dari seorang imam, sujudnya hanya sekali langsung tahiyat. Kita masbuk 1 rakaat. Kemudian ketika imam salam kita tambah 1 rakaat. Masih adakah kekurangan salat kita? Masih ada. Apa itu? Sujud rakaat ketiga kita belum cukup. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita tegur imam, subhanallah. Dia nggak mau juga sujud. Kita harus mufaraqah. Ini bagi makmum yang menyadari kejadian. Subhanallah.
nggak sujud juga imam, tahiyat juga dia, salam juga dia. Kita nggak boleh ikut. Kenapa nggak boleh ikut? La ta'ata li makhluqin, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Itu juga dalilnya. Jadi kita mufaraqah dengan imam. Saya memisahkan diri dari imam, itu yang kita katakan dalam hati, lalu kita sujud sendiri. Nah, ketika kita sujud sendiri, kemudian kita tambah 1 rakaat lagi. Tapi kalau kita imamnya salam, lalu kita tambah 1 rakaat, lalu kita salam, salat kita juga belum cukup. Kenapa rakaat ketiga kita sujudnya hanya sekali? Tapi apabila hal itu kita sadari setelah imam salam dan kita sudah tahiyat dan belum salam, kita tambah sujud dulu. Nah, baru kita tambah 1 rakaat. Itu juga tidak mengapa, karena lupa. Khair. Hadis sumu li ru'yati wa aftilu li ru'yati. Puasalah kalian karena lihat hilal, berlebaranlah kalian karena lihat hilal. Yas'alunaka anil ahilla, mereka akan bertanya kepada kalian tentang hilal. Wa mawaqitu linnasi wal hajj, itu adalah penetapan waktu bagi manusia dan terutama ibadah haji, masuk di dalamnya hari Arafah dan 10 Zulhijjah. Lalu komentar mereka, dulu sahabat itu ummi. Tidak ada sahabat mengatakan ummi. Tidak ada sejarah yang mengatakan seluruh sahabat ummi. Yang ummi itu Nabi saja. Mungkin ada sahabat-sahabat yang lain nggak pandai tulis baca, tapi tidak seluruhnya. Sayyidina Zaid bin Thabit itu penulis wahyu, penulis surat ke Raja Kisra, penulis surat Nabi ke Raja Persia, penulis surat Nabi ke Raja Habasyah, penulis surat Nabi kepada kepala-kepala suku yang lainnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditanya tentang permasalahan harta warisan yang belum ada di Quran, belum ada di hadis, beliau langsung putuskan di atas mimbar. Bagaimana kecerdasan Sayyidina Umar bin Khattab? Langsung diputuskan di atas mimbar. Maka disebutlah masalah itu oleh ulama fikih dengan masalah mimbariyah. Pelecehan kalau sekira dikatakan enggak, waktu itu sahabat enggak pandai tulis baca sehingga harus lihat hilal pakai mata telanjang. Waktu itu enggak ada teleskop, enggak ada teropong bintang. Ya memang enggak ada. Itu sudah mengarah kepada memahami agama secara logika. Nanti merembes kepada yang lain. Bagaimana caranya? Nabi SAW bersabda, "Idza walagal kalbu ina ahadikum faghsilu sab'a marrat." Apabila wadah kalian dijilat oleh anjing, cucilah 7 kali. Ahaduha biturab, salah satunya dengan tanah. Karena pemahaman seperti itu dalam hadis Nabi, apa yang mereka sampaikan? Hari ini nggak perlu pakai tanah, dengan sabun juga boleh. Waktu itu nggak ada sabun, sekarang udah ada sanglai, ada sabun, ada pewangi, lebih bagus daripada tanah. Maka sekarang kalau pakai satu-satunya dijilat anjing, cuci dengan sabun, tambah 7 dan air, 6 dan air bersih, sudah cukup. Itu pemahaman liberal, bukan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengakal-ngakali agama. Oh, ternyata mereka setelah mereka teliti, tidak ada yang bisa menghilangkan virus daripada air liur anjing, melainkan hanya dengan tanah. Yang jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan pernah memelesetkan atau menafsirkan hadis dengan perkara-perkara, maaf, dengan dasar-dasar, karena tidak ada di zaman Nabi, pertimbangannya belum modern dan sebagainya. Nggak bisa. Dulu ru'yatul hilal karena belum ada, sahabat itu nggak pandai berhitung. Ilmu falak, ilmu hisab itu dari mana? Syekh Hasin digelar Falakul Hijaz, itu ilmu dari mana? Oh, kalau sekiranya itu ilmu bukan dari Nabi, bukan daripada kalangan sahabat, berarti ilmu apa yang dipakai untuk menetapkan agama Islam? Bukan ilmu Islam.
Jadi salah kalau sampai dikatakan, oh di zaman Nabi orangnya nggak pandai tulis baca, jadi nggak ada bisa hisab. Kejeniusan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bahkan sahabat bisa menghitung berapa jumlah pasukan musuh, hanya bertanya berapa sehari mereka nyembelih onta. Itu aja pertanyaannya. Jadi ditemukan mata-mata, ditangkap berapa sehari kalian nyembelih onta? 3 ekor, sudah tahu dia berapa pasukan yang ada. Begitu kecerdasan sahabat. Sekarang udah pakai kalkulator, tetap aja nggak tahu faraid. Lalu dikatakan sahabat tertinggal dalam ilmu matematika, tidak. Mereka ada generasi pilihan. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu secara mutlak, tidak bisa ditakwil kemana-mana, kecuali kalau memang perlu ditakwil. Itu nggak perlu kepada takwil. Itu sudah menurut ilmu usul fiqh, itu sudah gamblang, perkara yang sudah mubayyin, bukan mujmal. Demikian insyaallah. Allah, mungkin ada pertanyaan lagi bapak-bapak. Mungkin cukup insyaallah. Untuk Rabu depan kita tidak ada masail, tetapi buat amalan ta'rif namanya. Ta'rif itu maknanya membuat amalan atau suasana seperti suasana di Arafah. Jadi di sore hari pada hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah hari Arafah, pada hari Rabu besok hari Arafah, di samping puasa Arafah, jadi kita puasa Arafah bukan puasa wukuf. Jadi puasa Arafah, kemudian sore harinya buat amalan seperti amalan orang di Arafah. Itu yang dimaksudkan dengan ta'rif, menghadirkan ma'ani Arafah, zikirnya. Bayangkanlah seolah-olah kita di Arafah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu dalilnya. Orang yang mencintai satu kaum, cinta dengan pengen juga naik haji, wukuf di Arafah, maka diserupailah mereka. Kalau tanya Wahabi, haram lagi, karena Nabi nggak pernah buat. Ya benar, Nabi nggak pernah buat. Arafah itu di Makkah situ, untuk apa dibuat? Nah, jadi ta'rif itu merasakan suasana, karena waktu itu di mana pun kita berada, itu waktu istijabah doa. Waktu istijabah doa. Bagi jamaah haji tidak dianjurkan tidak berpuasa, supaya dia fokus zikir di Arafah, mulai setelah salat zuhur sampai terbit fajar. Itu maksimalnya. Bagi kita yang di sini dianjurkan untuk berpuasa, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian disunahkan puasa tarwiyah, yaitu puasa tanggal 8 Zulhijjah. Tarwiyah maknanya meminum air zam-zam sebanyak-banyaknya pada hari tersebut. Kemudian pada hari Arafah, kemudian di malam takbiran atau malam Idul Adha itu disunahkan untuk menghidupkan malamnya. Nabi SAW bersabda, yang menghidupkan malam Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, Allah akan hidupkan hatinya. Di hari, di masa, di zaman hati sudah mati, pada saat itu hati kita tetap hidup. Caranya buat amalan apa saja di malam takbiran Idul Adha. Malam takbiran Idul Adha.
Kalau kita di Ma'had salat tasbih. Salat tasbih sekali beberapa tahun. Dalam setahun udah 2 kali 3 kali lah. Nisfu Sa'ban, Arafah, kemudian cari lagi waktu yang lain 2 kali atau 3 kali. Kemudian di pagi harinya dianjurkan untuk tidak makan dan minum sebelum salat Id selesai. Setelah salat Id selesai disunahkan mengawali dengan kurma. Kalau ada kurma, kalau nggak ada kurma dan air biasa. Kemudian baru dianjurkan yang lain. Kemudian pada hari Ahad seluruh wali santri, donatur yang sering datang ke Ma'had Darul Hijrah dalam acara-acara masail dan sebagainya, atau tetangga-tetangga pondok diundang untuk datang pada hari Ahad. Pada hari Ahad itu Darul Hijrah membuka hari raya besar terakhir. Hari raya Idul Adha adalah hari raya besar daripada Idul Fitri. Idul Fitri hanya sehari semalam, Idul Adha 4 hari 4 malam. Nabi bersabda, Yaumul Akli Wasyurub, itu adalah hari makan dan minum. Jadi selain amalan salat dan zikir, makan dan minum ibadah pada hari tersebut. Jadi kerjanya makan dan minum, makan, minum, makan, minum, makan, minum. Itu ibadah yang sesuai dengan nafsu. Jangan sampai ibadah yang sesuai nafsu kita juga nggak bisa buat. Sudah tahajud nggak dibuat, makan dan minum dibuat ibadah pun nggak mau, kata Allah. Mana kalian nih? Makan dan minum dibuat ibadah juga nggak mau. Jadi yang nggak suka kambing belajar makan kambing hari itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.